Kita nggak bisa nuntut orang lain harus kayak sesuai harapan kita. Apa yang kamu Salah sih, soalnya nggak bisa lihat realitanya kan, emang hidup tuh nggak bisa sempurna gitu loh. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik aja kak hari ini. Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di sini gue ditemenin nih sama Aisyah. Hai Aisyah, Halo, gimana Aisyah kabarnya? baik. Coba. Ini gimana? Aku baik juga sih. Kamu bisa kenalin diri nggak ke Iya. audiens? Halo teman-teman, namaku Aisyah Jayanti dari kampus UMS, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebenarnya nggak usah sama Prodi biar Nggak orang apa. nggak tahu. Oke. Gitu. santai. Gimana sekarang kesibukan ngapain aja? Sah. Biasa sih semester akhir skripsi. Udah skripsi. Iya, baru proses. Gimana lancar? Alhamdulillah lancar sekarang. Ada metode tersendiri nggak kamu ngerjain skripsi gitu? Kalau sekarang belum ada sih, paling sesuai mood gitu. Sesuai mood aja. Iya. Tapi kalau aku punya saran nih, aku kan memetodekan mengerjakan skripsi itu 2 jam sehari gitu. Coba deh kamu. Boleh. Tiap hari 2 jam. Iya, tiap hari 2 jam, jadi apapun gitu kamu kerjain aja sebisa kamu. Kalau hasilnya ya cuman ngasilin dua kalimat doang juga gak apa-apa. Iya. Tapi kamu ada ekspektasi nggak sih kamu lulus tuh berapa tahun gitu, atau enggak tahun Ada sih, paling enggak nggak nyampe 5 tahun lah. Soalnya dari orang tua juga nuntutnya kalau bisa jangan sampai 5 tahun gitu. Berarti tahun depan ekspektasi kamu? Tahun depan. Tapi semoga ya, amin, Iya. amin. Tapi menurut kamu ekspektasi itu kadang membuat kita can kill you gitu. Ya, Bener nggak ekspektasi bisa nyakitin, bisa Ngecewain nggak sih? bisa ngecewain. Banyak. Nah, menurut kamu tuh ekspektasi itu apa sih? Kalau menurut aku ekspektasi itu Hmm. harapan kita, harapan tentang banyak hal sih, nggak spesifik ke pekerjaan, ke sekolah, ke orang tua, tapi bisa banyak hal. Jadi ekspektasi itu kita bisa kemana aja ya, bisa ke orang, bisa terhadap suasana, terhadap sesuatu ya. Nah, menurut kamu kan tadi ekspektasi sama harapan kan, sama dengan harapan. Itu menurut kamu berbeda atau sama sih? Kalau menurut aku ekspektasi itu ya harapan kita. Tetap sama berarti. Kalau Willy gimana? Kalau aku sih ekspektasi itu apa yang ada di pikiran kita nggak sih? Ya emang ekspektasi kan yang ada di pikiran kita. Kayak kita berekspektasi, anjir gue pengen lulus tahun depan, ngerjain skripsi gue pengen lancar lah, setiap hari gue kerjain. Itu ada yang di pikiran kita, tapi kalau menurut gue harapan itu yang ada di hati sih. Jadi ekspektasi itu kan nggak kita sampaikan cuma di pikiran, tapi kalau harapan tuh kita sampaikan sih. Oh, kalau bedanya kalau ekspektasi itu nggak diomongin. Kalau gue ya. Oh, ya bisa juga sih itu. Kayak ekspektasi itu yang cuma ada di pikiran kita gitu. Dan menurut kamu ekspektasi kan sama harapan menurut kamu sama kan? Berarti setiap ekspektasi kamu yang kamu pikirin pernah nggak dikomunikasiin ke teman terdekat kamu atau gimana? Pernah sih. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya jadi harapan nggak sih? Iya benar kan? Kalau diomongin ke orang lain? Iya kan? Pernah nggak sih? Pernah. Sering. Kayak ekspektasi yang kamu sekarang pikirin tuh disampaikan ke orang lain. Terus ya jadinya kalau misalkan kayak gitu kayak kurang puas nggak sih kamu rasanya? Kalau misalkan ekspektasi kamu utarain ke teman kamu, kamu ngerasa kurang puas gitu loh. Kayak kenapa lu nggak ngerti ekspektasi gua aja gitu? Kalau ekspektasi terus diomongin kan jadinya harapan. Terus kalau nggak sesuai harapan, malah jatuhnya nyakitin. Iya. Cuma kalau ekspektasi yang nggak diomongin, kita bisa kita bisa nurunin
ekspektasi kita biar nggak terlalu tinggi gitu loh. Jatuhnya biar nggak terlalu nyakitin gitu. Jadi kita pinter-pinter ngebatasin itu, ngebatasin ekspektasi. Iya. Berarti kalau gitu ekspektasi sama aja dengan egois gak sih? Bisa. Iya nggak tetap kan? Ekspektasi terus diomongin ke orang lain dan berharap orang lain ngelakuin sesuai ekspektasi kita, itu jatuhnya egois. Soalnya kita nggak bisa nuntut orang lain harus kayak sesuai harapan kita gitu loh, gitu. Jatuhnya egois. Tapi kalau ekspektasi nggak diomongin ke orang lain, pokoknya kita punya ekspektasi gini, tapi nggak diomongin ke orang lain, menurutku itu nggak egois sih. Ya egois. Enggak. Meskipun itu nyakitin buat kita. Meskipun itu nyakitin, iya. Tapi nggak, menurut kamu kalau misalkan kita nggak nyampein ekspektasi kita, itu nggak egois? Bisa gimana ya? Bisa egois, bisa enggak. Egoisnya mungkin ke diri kita, tapi nggak egoisnya buat ke orang gitu ya. Buat orangnya ini nggak harus menuhin ekspektasi kita gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu. Kalau menurutmu gimana? Ekspektasi egois atau enggak? Egois atau enggak? Kalau ekspektasi sih menurut aku tuh egois sih. Karena meskipun nggak disampaikan ke orang lain. Egois tetap. Karena ya tetap kan, meskipun kita nggak menyampaikan ke orang lain, kita egois terhadap diri sendiri gitu. Kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita pengenin. Kita pengen orang itu ngerti lah gitu. Tapi kalau dari awal kita berekspektasi, tapi juga nanamin pikiran kalau misal nanti nggak sesuai ekspektasi, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya udah diomongin itu? Nggak diomongin. Jadi maksudnya gimana coba? Kita kan punya ekspektasi, tapi nggak diomongin ke orang lain. Terus kalau misalnya nggak sesuai sama harapan kita, ya udah nggak apa-apa, kita terima, kita legowo gitu. Ya, jatuhnya tetap egois atau enggak? Egois lah, egois buat diri sendiri lah. Karena karena menurut aku itu kita kan pasti tetap sakit kan, nggak sesuai ekspektasi kita. Meskipun kita legowo, lega gitu, tetap aja kayak tetap egois. Iya, egois ke diri kita gitu loh. Kalau misalkan kita mengkomunikasikan sama yang dekat gitu atau siapa gitu ya. Misalkan kita komunikasikan egois, tapi egoisnya tuh bisa kita komunikasikan gitu. Kita bisa fair-fairan gitu, ngerti nggak sih? Daripada kita pendem, malah kita yang nyesek sendiri. Terus kalau misalkan, tapi pernah nggak kamu ekspektasi kamu sesuai gitu? Seringnya enggak sih. Seringnya enggak ya? Iya, soalnya kita berharap ke orang lain kan, jadi seringnya enggak. Ekspektasi itu nyakitin, kecewain gitu. Karena kita nggak bisa berharap lebih ke orang lain gitu. Ini sama orang, tapi kalau sama suatu kayak pekerjaan kamu atau apa gitu, kamu pernah nggak sih yang sesuai gitu? Pernahnya apa ya? Ke kuliah sih. Ke kuliah. Ya ekspektasinya nilaiku bagus, kayak misalkan nilai. Tapi itu dibarengi sama usahaku. Jadi ekspektasi sama usahaku sejalan. Jadi terus hasilnya kan jadi bagus. Itu nggak ngecewain gitu. Berarti yang aku simpulin berarti gini, kalau misalnya kita terhadap sesuatu, ekspektasi itu kalau terhadap sesuatu boleh, tapi kita juga harus sesuai dengan apa yang kita kerja. Maksudnya kita harus kasih effort juga ya buat menuhin ekspektasinya. Kalau aku ekspektasi itu boleh, tapi harus dibarengi sama itu sifat pokoknya nerima apapun hasilnya nanti diterima, kita legowo, sama ekspektasi dibarengi sama effortnya kita. Jadi nggak cuma ekspektasi aja gitu. Jadi emang harus ada effortnya kan. Berarti apa yang kamu lakuin, tiap yang apa yang kamu lakukan, kamu naruh ekspektasi nggak? Iya, tetap sih. Pasti kan? Nggak bisa lepas kayaknya kalau ekspektasi gitu. Dan kalau misalkan kita nggak naruh ekspektasi gitu, kita jadi kebawa apa ya? Nggak ada energi positif nggak sih? Nggak ada yang greget gitu juga. Iya, kayak misalkan nih aku melakukan sesuatu lah, kayak nggak ada ekspektasi, kayak kita ngelakuin effortnya juga kayak kurang gitu loh, kayak kurang gitu. Kita kan nggak berharap lebih gitu, cuman effortnya ya udahlah biasa aja. Tapi kalau misalkan ekspektasi kita lebih, ada hal yang kita lebih semangat gitu. Benar nggak sih? Benar nggak?
kayak ada hal yang lebih semangat buat kita kejar gitu. Tapi kalau buat manusia kayak nggak bisa nggak sih? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau buat orang tuh kadang kita udah bereffort lebih, tapi orangnya nggak bisa ngerti apa maunya kita. Ya syukur-syukur si orangnya ngerti kan, jadi si paling paham ngerti. Si paling paham. Si paling paham kan. Iya. Tapi ekspektasi apa sih yang kamu rasain yang pernah yang paling sakit gitu? Ke orang sih tetep. Tuh samaan lah deh. Iya, tuh someone. Why. Apa ya? Dulu sih paling pas SMA. Ekspektasinya ke orang. Ke ex lah disebutnya. Aku ekspektasinya apa ya? Dia bakal gini tapi endingnya enggak, jatuhnya yuk nyakitin aku sendiri. Itu yang paling kamu sakit? Ke orang? Ke ex sih. Lebih pasti ke ini ya, lebih ke jatuhnya ke pacar kalau nggak mantan gitu ya. Misalnya ke orang yang disukain gitu, pasti ekspektasinya sakitnya banyaknya di situ nggak sih? Iya. Tapi ada nggak kayak misalkan ekspektasi orang tua kamu gitu, kayak yang pernah kamu misalkan ekspektasi orang tua kamu kayak gini sih, kayak kamu harus pintar, kamu harus ranking 1, tapi kamu nggak bisa gitu, pernah nggak? Pernah. Pas cari kuliah sih. Cari kuliah. Ya ekspektasinya orang tuaku pengennya aku ya ke negeri lah kayak kakakku gitu. Tapi aku juga udah usaha, udah nyoba daftar sini-sini tapi nggak ada yang lolos gitu. Terus akhirnya ya ke UMS. Jadi pas itu orang tuaku sempat nyuruh aku gap year sih, nunda dulu setahun gitu. Tapi aku nggak berani ngasih harapan ke orang tuaku kalau tahun depan aku bakal bisa ke negeri gitu. Aku nggak berani ngasih harapan ke orang tua. Ya udah, jadinya orang tuaku kayak ngebebasin mau kemana terserah lah gitu. Ya kayak orang tua aku udah nggak ekspektasi apa-apa ke aku. Itu nyakitin banget sih. Berarti gini, berarti menurut kamu menuhin ekspektasi orang tua itu penting nggak? Penting, tapi susah juga. Nggak segampang apa ya ekspektasi kita. Dilihat dari pas itu aku nyari kuliah aja sesusah itu gitu loh. Apalagi nanti setelah lulus, ekspektasi orang tua kita kan pasti nanti lebih tinggi lagi dari kita cari kuliah. Itu yang aku takutin sih. Yang paling aku takutin. Menurut aku ya, ekspektasi orang tua itu penting sih. Tapi di sisi lain yang paling penting kan kebahagiaan kita nggak sih? Iya. Yang penting kita nantinya udah nggak ngerepotin orang tua lagi, meskipun ya kita misalkan kuliahnya di swasta atau nggak nilai kita masih kurang, tapi di kehidupan selanjutnya kayak kita udah keluar kuliah cari kerja sendiri, yang penting kita nggak nyusahin mereka nggak sih? Yang penting tuanya orang tua itu nggak susah gitu, nggak bikin orang tua susah gitu. Jadi kita udah punya hidup sendiri, kita bisa biayain hidup sendiri, meskipun ya orang tua dikasih sedikit juga ya nggak masalah kan. Soalnya kan yang paling penting kan kebahagiaan kita dulu nggak sih? Iya, bisa sih. Bisa ya. Tapi soalnya menurut aku ekspektasi orang tua tuh kalau bisa kepenuhin ya bonusnya gitu, bonusnya. Tapi kalau aku gimana ya? Kebahagiaanku itu juga hasil dari ekspektasi orang tuaku gitu. Orang tuaku ekspektasinya gini. Kalau sampai berhasil, orang tuaku kan otomatis senang, berarti aku juga senang gitu. Jadi itu juga bisa jadi bahan semangat kamu kan buat meraih sesuatu gitu. Oke. Terus kamu pernah nggak sih kayak ketemu sama orang gitu? Terus kalau nggak kamu di suatu organisasi lah kayak apa gitu, jadi jabatan apa? Terus kamu diekspektasikan misalkan kalau kamu jadi ketua atau jadi suatu
punya jabatan di situ, kamu pasti diekspektasiin sama orang yang yang percaya sama kamu. Nah, itu gimana sih caranya kamu buat ngerespon? Gini, aku pernah sih dimintain jadi dikasih jabatan gitu di organisasi. Tapi di awal aku bilang, kalau ini nanti nggak sesuai ekspektasimu gimana? Terus dia bilang, ya nggak apa-apa karena emang nggak berjalan nggak berjalan sesuai. Iya, nanti bakal nggak bisa berjalan sesuai gitu loh di akhirnya. Itu caranya kamu berarti ya kamu all the best aja gitu. Terus aku juga bilang dulu di awal biar dia nggak naruh ekspektasi tinggi ke aku gitu. Oke. Berarti kalau kamu diekspektasiin sama orang, kamu langsung bilang aja gitu. Tapi kamu jangan berharap lebih dulu sama aku gitu ya. Biar nggak nyakitin. Aku nggak nyakitin dia. Iya, biar dia nggak ngarepin lebih gitu. Aisyah bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Iya. Berarti kamu lebih suka berkomunikasi dulu gitu ya. Kalau misalkan dikasih kepercayaan gitu. Lebih enaknya diomongin sih. Diomongin dulu. Biar nggak nyakitin ke aku juga nggak nyakitin ke orang lainnya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, berarti jatuhnya bisa kasih kesan ke orang yang kamu komunikasiin itu jadinya ini orang bisa jadi ini orang ngelakuin yang terbaik nggak sih gitu kalau bilang kayak gitu? Bisa jadi kayak bumerang. Iya, bisa jadi bumerang kan? Bisa jadi bumerang sih. Cuma ya gimana, emang harus kayak gitu. Kamu orang yang gitu ya? Bilang dulu di awal, pokoknya aku gini. Jangan berekspektasi lebih gitu. Bilangnya gitu, biar nggak nyakitin gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak komunikasi gitu, jadinya nggak enak sih? Nggak enak gitu. Terus jadinya ngaruh ke relationship pertemanan kita. Apalagi kan kalau misalkan kita di kerjaan atau apa ya, pasti ngaruh. Mau itu tentang bisnis apapun ya, ke pertemanan. Terus ketika harapan atau ekspektasi itu nggak sesuai harapan kamu pernah nggak sih kayak tanya-tanya ke diri sendiri gitu, anjir kenapa ya kok bisa gini? Sering. Kayaknya manusia tetap gitu gak sih? Iya pasti. Kalau nggak sesuai ekspektasi mikir, ini gimana sih kok nggak sesuai gitu. Kayak apa sih yang salah? Padahal udah ngelakuin yang terbaik gitu ya. Aku udah gini kok jadinya gini sih gitu. Diminum dulu kali ya, biar nggak tegang. Oke. Kayaknya tegang banget. Minum guys. Seruput dulu. Ya berarti tadi sampai mana sih? Lupa lagi. Aduh ya Allah. Berarti aku di luar. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kalau aku ya harapan itu kita perlu komunikasi gitu kalau harapan. Kalau harapan perlu dikomunikasi. Tapi kalau ekspektasi nggak perlu penting banget sih, soalnya kan itu hak kita gitu. Benar. Hak kita mau nyampein atau enggak. Tapi kalau harapan pasti harus sih kayaknya. Harus kita sampaikan, karena kalau kita nggak sampaikan kan itu dari hati kan. Kata aku bilang harapan tuh dari hati. Kalau dari hati itu pasti lebih kayak makin gitu sakit. Kalau kepikiran kan cuman udah ketebak lah kayak gini pasti gitu. Biar orang lain juga tahu gitu. Harapannya kita gini, harapannya ke orang lain kita gini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau harapan emang harus diomongin. Terus ada nggak sih cara selain kamu biar nggak ekspektasi lebih gitu terhadap sesuatu selain itu ya, selain ngebatasin diri sendiri. Ada nggak cara lain gitu? Kalau saat ini belum sih. Aku pokoknya kalau apa-apa ekspektasi apapun dari awal ditanemin. Apapun nanti hasilnya kita terima, kita legowo gitu. Karena nggak semua hidup itu bisa berjalan sesuai ekspektasi kita. Biar nggak nyakitin. Berarti kamu lebih ke legowo, orang-orangnya paling legowo gitu ya. Kalau aku nggak bisa sih kalau legowo gitu. Soalnya ya kalau
logo gitu ada semacam ada batasan dalam hidup nggak sih? Enggak. Contohnya gimana? Ya kalau logo gitu kayak ya udah berarti hidup lu cuma logo aja gitu, nggak mau ada yang lebih. Gimana? Ngerti nggak maksudnya? Kayak nggak ada effort apa gimana? Iya, takutnya kita nggak ada effort lebih gitu. Tapi legowo di ekspektasiku itu maksudnya aku kan berekspektasi, misal ekspektasi A gitu, tapi dibandingin sama effort. Jadi biar nggak cuma nanti di akhirnya legowo tapi nggak ada effort itu nggak. Tapi kita berekspektasi A dibandingin sama effort kita. Nanti misal hasilnya jadi B apa C, nggak apa-apa, kita udah berusaha gitu. Yang terbaik gitu. Jadi nggak cuma ekspektasi aja, nggak ada usahanya gitu. Sama aku mau nambahin yang tadi ini ada lupa. Jadi yang ekspektasi tentang orang tua itu ya penting, meskipun tadi aku bilang nggak penting ya tetap lu harus berusaha gitu loh, berusaha menuhin ekspektasinya. Jadi jangan lu kayak orang nggak penting kok gini-gini, yang penting gue bahagia. Tapi kan tetap yang namanya orang tua ya harus disenengin gitu kan. Tetap lu harus berusaha gitu sebisa mungkin. Kalau misalkan emang hasilnya kayak Aisyah tadi bilang, kalau hasilnya emang kurang memuaskan, kurang yang nggak bisa menuhin ya udah, yang penting kan udah kasih bukti gitu, udah kasih kita udah kasih effort ke orang tua kita kalau kita tuh udah ngelakuin apa yang mereka pengenin gitu. Ya. Oke, berarti ada lagi nggak yang menurut kamu tuh dalam ekspektasi itu dalam hubungan atau asmara gitu? Gimana? Pernah nggak kayak ekspektasi ke orang gitu, kayak misalnya ke asmara, kamu sama nih orang pasti langgeng kok gitu, soalnya ini orang awal-awal udah kelihatan gini, tapi akhirnya udahlah gitu. Yo pernah sih kayak gitu. Ekspektasinya kan bakal langgeng, bakal gini, bakal dia peka apa gimana. Cuma kalau dulu aku nggak ngomongin. Kalau menurut aku, kalau di dalam hubungan tuh lebih baik diomongin nggak sih? Terbuka gitu. Terbuka. Kita maunya gini, biar nggak jatuhnya di ekspektasi aja gitu. Diomongin maunya gini. Kalau dulu aku belum sampai ngobrolin gitu. Tapi kalau untuk sekarang sebisa mungkin apa yang aku ekspektasiin ke pasangan sebisa mungkin diomongin sih, diobrolin, dikomunikasiin, biar nggak makan hati, biar nggak jatuhnya nggak nyakitin juga. Nyakitin diri sendiri gitu. Nggak nyakitin diri sendiri gitu. Karena yang satu lagi, kamu pernah nggak sih selain ke orang ya, tapi ekspektasi lebih ke diri sendiri pernah nggak? Pernah lah, aku ekspektasi misal kalau dalam kuliah lulusnya gini, lulus nggak sampai 5 tahun, terus kumlot apa gimana gitu. Sama nilai gitu. Tapi pernah nggak capek sama ekspektasi buat ke diri sendiri? Capek. Pasti capek ya? Iya. Lebih capek ke orang apa ke diri sendiri? Dua-duanya bikin capek. Dua-duanya bikin capek. Tapi ke orang lain juga capek. Soalnya kita nggak bisa ngatur orang lain. Iya. Tapi kalau ke diri sendiri kita bisa ngatur. Berarti yang aku simpulin, berarti kamu lebih capek untuk berekspek ke orang daripada ke diri sendiri, karena kalau ke orang kita nggak bisa kontrol, kalau ke diri sendiri kita bisa kontrol gitu. Kita bisa ngatur emosinya. Kalau misalnya ke orang lain kan kita nggak bisa ngatur emosinya. Nggak bisa. Dia paling kita pengennya gini, dianya malah gitu kan. Kalau misalnya kita kan kita maunya gini ya, kita harus berusaha dong sesuai dengan itu. Benar. Kalau kamu gimana? Orang dulu. Pernah nggak? Berekspek ke orang gitu. Terus hasilnya nggak sesuai sama ekspektasimu? Ya pernah lah, pasti kayak gitu mah. Udah pasti kayak. Soalnya ya mau sama siapapun gitu ya, mau sama siapapun orangnya, mau sama siapapun kita dengan teman aja lah misalkan, pasti kita expect gitu, kayak berekspek atau misalkan kita temenan sama si ini, kita bisa dapat feedbacknya gitu sebagai teman, akhirnya nggak dapat gitu kan, sakit juga ke kita, padahal kita udah ngasih effort lebih buat temen gitu, tapi dianya
yang ngasih effort juga buat kita, ya udahlah ngapain dibaikin kan, ngapain kita berbuat baik sama orang yang nggak seharusnya kita baikin, kayak capek nggak sih buat diri sendiri gitu. Jadi ya udah kalau misalkan dianya kayak gitu ya udah anjir, jadi teman aja, nggak usah jadi kayak dekat gitu. Kalau misalkan kayak buat ke pasangan gitu ya udah harus sih berekspek lebih sama pasangan, karena kalau kita berekspek lebih sama pasangan gitu ya kita bakal ngelakuin effort lebih yang terbaik buat dia gitu. Kalau kita nggak expect sama dia, kita bakal ngelakuin effortnya yang biasa aja anjir, kayak setengah-setengah ya gitu. kayak setengah-setengah gitu. Jadi ya nggak ada apa ya, kayak nggak akan puas buat diri kamunya juga sama pasangan kamu juga, dan gak akan bisa buktiin gitu ke pasangan kamu kalau misalkan kamu tuh benar-benar yang suka atau gimana lah gitu sih. Tapi kamu diomongin nggak Apanya? ekspektasimu ke pasangan itu diomongin? Kadang iya, kadang enggak, karena ya nggak semuanya bisa aku omongin. Karena kalau misalkan aku omongin gitu, ngapain sih gue bilang gini gitu? Ngapain sih gue harus bilang gini? Padahal kan seharusnya ya udahlah biarin aja gitu. Ya tetap sih ada yang bisa diomongin. Ada yang bisa. Ya tetap ada yang bisa diomongin, ada yang nggak bisa diomongin, karena ya ntar jatuhnya gitu. Ntar ada di suatu saat kamu nemuin kayak ngapain sih gue harus omongin ini? Padahal kan bisa gue selesaikan sendiri, bisa gue coba dengan apa ya, dengan action lah, dengan aksi gua gitu, nggak usah pakai kata-kata atau ngomong ke dia gitu, atau dikomunikasikan, karena nggak semuanya bisa kita omongin gitu, dan kita nggak bisa, dia juga nggak bisa nerima juga kan, takutnya nggak bisa nerima, dan ya itu kalau nggak bisa nerima jatuhnya kita kayak ngapain sih kita omongin gitu, kayaknya nggak harus kayak kita omongin, kayak anjir gitu, kayak gitu sih kalau aku ya gitu. Jadi kalau gue simpulin dari ekspektasi itu gak akan selalu berujung kecewa sih, kalau emang dibatasi sama kitanya juga melakukan effort lebih. Karena kalau misalkan kita melakukan effort lebih gitu, pasti hasilnya juga kebaca gitu. Meskipun hasilnya gak kebaca sekarang, bisa aja di depan nanti gitu, dengan apa yang kamu dapat pelajarin dari hal itu, jadi kamu bisa nyampainya gitu. Dan terkadang tuh realita tuh kadang lebih santai nggak sih menurut kamu? Iya, realita tuh lebih santai gitu. Yang kamu dapat sekarang tuh kayaknya lebih santai deh daripada kamu memenuhi ekspektasi kamu. Benar. Kalau misalkan kita memenuhi ekspektasi, kita kayak harus effort lebih ya sini. Kalau misalkan kita sesuai realita kan santai lah gitu, emang realitanya gini gitu. Berarti kalau mau berekspektasi ya dilihat dulu realitanya gimana. Gitu. Biar lebih santai. Iya, biar lebih santai kitanya, karena takutnya kita udah mau memenuhinya tapi di tengah jalan kadang anjir, kayak kadang kan orang gitu ya, misalkan kita pengen ngelakuin sesuatu gitu, kita mau saya lulus lah ibaratnya, aku mau lulus nih, gue mau lulus kuliah tahun depan, taunya kita mau lulus tahun depan, sebelum lulus gue mau pacaran, ngomong gini, taunya di tengah jalan ada yang bikin nyaman, kan suka gitu ya, namanya orang kan nggak selalu konsisten sama omongannya gitu. Bener. Itu kan sama ekspektasi, dan dibalik itu kan kita juga harus punya komitmen kan sama ekspektasi kita. Dan benar sih, kayak jangan terlalu berharap sama orang lain gitu. Dan situasinya kalau misalkan situasinya akhirnya memberikan efek negatif buat lu, jangan ya udahlah, jangan berharap lagi. Jangan berharap lebih. Benar. Sama kalau misalkan kita berharap hidup untuk sempurna itu salah nggak sih menurut kamu? Kalau nurutin ekspektasi, hidup pengennya sempurna. Tapi kalau lihat realita, hidup nggak bisa sempurna. Tapi salah nggak? Salah atau enggak? Menurut aku. Iya, menurut kamu aja. Apa yang kamu? Salah sih. Soalnya nggak bisa lihat realitanya, kan emang hidup tuh nggak bisa sempurna gitu loh. Gitu. Berarti alasannya kalau emang hidup tuh emang nggak bisa sempurna. Iya. Jadi bisa menjawabnya. Dan kalau menurut aku ya, menurut aku tuh emang salah, kita mau pengen hidup sempurna salah banget. Tapi yang benar itu kita bikin hidup kita yang terbaik gitu, versi kita sendiri. Iya, benar. Kita harus bikin hidup kita tuh versi terbaik kita yang gimana, bukan yang sempurna kayak orang-orang gitu ya, yang bisa kerja, bisa dapat ini itu. Salah, soalnya kan kita punya jalannya masing-masing nggak sih? Ya hidup sesuai versi terbaik kita lah.
kamu ada kesimpulan nggak? Misalkan ada kesimpulan dari ekspektasi sama ini? Kalau dari Buat aku, kita boleh berekspektasi sama apapun, tapi dari awal apa ya, tanemin ke diri kita kalau hidup itu nggak berjalan sesuai kemauan kita gitu. Jadi kalau hasilnya misal nggak sesuai, kita bisa mungkin legowo, bisa nerima gitu. Jadi dibalik itu kita harus juga belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Bersyukur apa yang ada. Iya. Jangan mau lebih mulu. Jangan. Tapi emang manusia pengennya cari kepuasan kan? Iya memang. Yang gitu kan? Iya, tapi ya sebisa mungkin kita bisa batasin gitu. Ya, ngerti maksud kamu. Jadi itu guys, kita berekspek itu boleh aja, asal kalian juga siap lah buat terima resikonya. Jadi itu pilihan kalian, yang penting kan ekspektasi itu nggak akan selalu berujung kecewa kok kalau misalkan kalian melakukan effort yang lebih gitu kan, seperti aku yang bilang tadi. So jadi ini dari kita berdua tentang ekspektasi dan harapan. Mungkin kalau ada kata-kata yang nggak bisa diterima atau kalau ada kata-kata yang kurang enak ya kita mohon maaf ya. Iya, ini berdasarkan pendapat pribadi. Iya, pendapat nggak habis. Berdasarkan pendapat pribadi sama pengalaman pribadi kita gitu. Jadi yang kita juga nggak menggurui nggak sih? Iya, nggak. Kita di sini nggak menggurui, kita sharing gitu. Sharing buat kalian, siapa tahu kalian sekarang ada di fase berekspek sama orang. Kalau nggak kalian lagi gagal dalam ekspektasi, kan siapa tahu setelah nonton ini kalian bisa paham gitu, atau enggak sedikit tercerahkan gitu. Benar nggak sih ya? Iya, benar. Benar kan? Benar nggak? Iya benar. Aduh siap boy. Jadi nanti kalian bisa follow Instagramnya Rumah Bersuara, sama jangan lupa di subscribe ya channel Rumah Bersuara, sama jangan lupa di like, di komen, sama jangan lupa di follow Instagramnya Aisyah. Nanti di bawah sini ada namanya Aisyah, di sini juga ada ntar Willy. Ya kalau mau follow ya follow, asal jangan aneh-aneh ya. Kalian nanti kalau misalkan pengen jadi tamu atau enggak jadi tertarik gitu, bisa kalian DM Instagramnya Rumah Bersuara, sama bisa kalian cek di biodatanya nanti di YouTube itu ada emailnya, jadi kalian bisa kirim di situ. Oke, sampai jumpa dan lagi di konten berikutnya. Kita ngebahas yang lebih realita lagi, lebih ke circle hidup kita, social life kita gitu ya. Semoga kalian sehat-sehat aja. Bye bye.